Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yana Pleasya dari jurusan Teknik Industri 2020 Universitas Pelita Harapan. Sekarang saya akan mempresentasikan materi manajemen pemasaran yaitu mengenai price dan pricing strategy. Nah, sebelumnya apa itu price atau harga? Nah, secara singkat, harga adalah sejumlah uang yang perlu dan rela dibayar oleh konsumen untuk membeli suatu jasa atau produk. Nah, harga ini merupakan satu-satunya elemen di marketing mix yang menghasilkan revenue, sedangkan yang lainnya itu representasikan biaya atau cost yang diperlukan untuk mengeluarkan suatu produk. Nah, maka itu penting untuk perusahaan itu menentukan pricing strateginya atau strategi untuk menentukan harganya. Nah, perusahaan itu harus memastikan harga yang ditetapkan itu tidak terlalu rendah sehingga akan tetap ada profit, tetapi tidak terlalu tinggi juga karena kalau terlalu tinggi, tidak akan ada demand atau konsumen itu tidak akan ingin membeli produk tersebut. Nah, jadi kalau berdasarkan gambar ini, itu jadi persepsi value dari konsumen itu biasa disebutnya price ceiling, sedangkan kalau biaya produk yang akan menjadi, price floor, harga produk. Nah, jadi untuk menentukan harganya, perusahaan itu harus memperhatikan eksternal dan juga internal faktornya, seperti melihat strategi, harga kompetitor, strategi marketing mix secara keseluruhan, dan juga demand dan keadaan market. Nah, mereka juga harus melihat produk cost sendiri, biaya yang diperlukan untuk membuat satu produk, dan juga persepsi dari value konsumennya sendiri. Karena kalau misalnya nanti harganya itu yang dijual itu terlalu sedikit, maka tidak akan ada profit yang didapatkan oleh perusahaan. Sedangkan kalau terlalu tinggi, takutnya juga tidak ada yang mau membeli suatu produk tersebut. Nah, untuk major pricing strategies-nya itu ada 3. Jadi yang pertama ada customer value based, yang kedua ada cost based, dan juga yang ketiga ada competitive based pricing. Nah, kalau untuk pertama itu ada customer value based pricing. Jadi ini tuh menggunakan persepsi konsumen akan sebuah value bukan berdasarkan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Nah, customer value based sendiri itu terbagi menjadi 2, ada yang good value dan juga value added. Nah, jadi tuh biasanya perusahaan ini kalau untuk yang customer value based pricing sendiri itu, dia, menentukan dulu apa kebutuhan customer atau konsumen dan juga persepsi akan value-nya. Setelah itu baru perusahaan itu akan menentukan harga berdasarkan persepsi konsumen akan value-nya. Nah, untuk, yang pertama itu ada good value tadi. Jadi ini tuh good value pricing itu merupakan kombinasi dari kualitas dan juga service yang baik dengan harga yang sesuai gitu dalam menentukan harganya. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada McDonald's. Jadi McDonald's ini ada salah satu menunya itu ada paket hemat berempat, yang dimana terdiri dari 4 ayam McD, 4 nasi, 4 teh botol sosro, dan juga 2 McFlurry Oreo. Nah, ini tuh termasuk good value karena ini merupakan kombinasi dia mengeluarkan menu ini. Jadi harusnya yang didapatkan harganya itu yang dibayarkan itu harusnya sebesar 141.000, tapi karena dia menjadikannya paket ini, jadi harganya itu 99.000. Nah, ini tuh dengan kualitas, McD yang semua kita kita semua sudah tahu kalau misalnya ayam McD itu enak. Jadi dari sini dan juga servis di McD itu baik dan dengan harga segini pasti, ini termasuk good value. Nah, kalau yang kedua itu value added. Jadi value added itu merupakan pricing yang dilakukan itu, eee, oleh sebuah perusahaan untuk menambahkan fitur dan jasa yang menambah value agar dapat membedakan produk suatu perusahaan dan juga dapat meningkatkan harga jual itu sendiri. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada bioskop. Nah, bioskop itu kan ada berbagai macam gitu, ada bioskop CGV, Max, XX1 dan sebagainya. Nah, kalau yang contoh yang saya ambil itu adalah, bioskop CGV. CGV ini dia, kalau misalnya kebanyakan bioskop itu kan ya seating-nya itu yang biasa gitu, yang di mana kita semua tahu, seating yang biasa, ada di bioskop-bioskop. Nah, CGV sendiri itu dia mengeluarkan, salah satu jenis bentuk, value added yang mereka tambahkan itu di jadi kalau misalnya XX1 itu ada premiernya, nah kalau di CGV itu ada, yang namanya itu velvet. Jadi velvet itu, jadi dia menambah experience,
penonton atau orang yang ingin menonton di bioskop itu dengan menyediakan kasur gitu. Jadi, tempat duduknya itu bukan berdasarkan tempat duduk biasa, tapi itu, dia dalam bentuk kasur gitu. Kalau misalnya di XX1 itu ada premiernya itu kayak sofa bed gitu, sofa yang bisa dibuat selonjoran juga. Nah, kalau di Velvet ini, CGV itu dia menyediakan bentuknya benar-benar kasur, kayak kasur di rumah gitu. Jadi membiarkan, customer itu mendapatkan experience yang berbeda dibanding, bioskop-bioskop lain. Nah, ini tuh termasuk salah satu contoh value added yang di mana harganya itu juga pastinya lebih mahal, dibanding dengan membeli tiket, dengan tempat duduk yang biasa. Nah, selanjutnya, itu ada yang kedua itu ada cost based pricing. Nah, cost based pricing ini merupakan strategi perusahaan untuk menentukan harga itu berdasarkan biaya produksinya, distribusi, dan juga biaya jual produk disertai dengan rate of return yang sebanding dengan effort dan risiko yang dikeluarkan. Nah, kalau untuk contohnya sendiri itu ada produk-produk Apple. Nah, seperti kita ketahui produk-produk Apple itu kan terkenal emang dengan mahal. Produk, yang mahal dan bisa dibilang juga eksklusif karena nggak semua orang bisa dan, mau, atau rela mengeluarkan duit, sebanyak itu untuk, membeli HP, laptop, iPad, dan lain sebagainya. Karena emang harganya benar-benar lebih tinggi dibanding, mungkin produk-produk yang lainnya gitu. Tetapi, banyak juga masih banyak juga orang-orang yang, willing buat spend duitnya itu untuk membeli produk-produk Apple gitu. Nah, ini tuh emang sengaja, perusahaan Apple ini emang sengaja membuat harga mereka mahal itu selain karena emang produknya itu berkualitas, memiliki teknologi tinggi dan sebagainya. Nah, mereka juga bilang gitu, jadi di tahun 2013, CEO Apple sendiri si Tim Cook itu dia bilang kalau misalnya emang mereka itu nggak pernah punya objektif buat menjual, eee, HP, atau handphone itu yang low cost gitu. Jadi di sini dapat terlihat emang mereka cost based pricing-nya emang, mereka nggak mau jual HP yang murah dan emang mereka pengen jual HP itu yang bagus dan juga bisa provide a great experience buat, para penggunanya. Jadi makanya mereka itu berdasarkan cost based pricing gitu. Nah juga, selain Tim Cook sendiri, mungkin CEO dari Apple sendiri, sebelumnya itu kan ada Steve Jobs. Steve Jobs juga, dia bilang gitu kalau misalnya emang produk-produk Apple itu emang sengaja dibikin tuh high end gitu. Jadi kayak produknya itu eksklusif, dengan jadi harganya itu ya emang worth it gitu, para pengguna Apple itu kalau beli, produk-produk Apple itu walaupun dengan harga yang tinggi, tapi emang kualitasnya juga oke gitu. Nah, kalau untuk dari cost based pricing sendiri itu, jadi ada 3 tipe, mmm, cost atau biaya, dalam membuat suatu produk gitu. Yang pertama ada fixed cost, variable cost, dan juga total cost. Nah, kalau fixed cost sendiri atau yang biasa disebut overhead, itu merupakan biaya yang tidak berhubungan dengan produksi atau penjualan seperti misalnya contohnya ada biaya sewa tempat. Nah, biaya sewa tempat itu kan tidak berdasarkan, mmm, jumlah produksi atau distribusi dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang kedua itu ada variable cost. Nah, kalau variable cost ini biaya yang berhubungan langsung dengan produksi. Misalnya untuk misalnya untuk memproduksi 10 HP itu membutuhkan 10 komponen, sesuatu gitu. Nah, itu kan berarti, komponen tersebut itu dibutuhkannya, kuantitasnya itu tergantung dengan produksi HP-nya. Kalau misalnya ternyata yang diproduksi 100 maka berubah juga dan sebagainya. Nah, mungkin contoh-contohnya ada packaging dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ketiga itu total cost. Nah, kalau total cost sendiri itu merupakan, fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, selanjutnya kalau untuk, cost based pricing ini itu ada 2 metode yang biasanya dipakai. Itu ada cost plus atau markup pricing dan juga yang kedua itu ada break even analysis atau, BEP atau yang kita biasa kenal itu break even point untuk menghitung, mmm, penentuan harga, yang di mana supaya, perusahaan itu tidak rugi dan juga, mereka tahu gitu jadinya kalau menggunakan break even analysis atau break even point itu berapa sih harga yang, harga minimal yang bisa dikeluarkan oleh perusahaan supaya harga jualnya itu, mereka tuh tetap tetap untung dan nggak rugi gitu. Nah,
Yang ketiga itu ada kompetitif oh belum. Nah, selanjutnya kalau untuk perbandingan jadi ada yang tadi yang berdasarkan yang sudah dijelaskan 2 itu ada cost based dan juga value based pricing. Jadi kalau, perbedaannya itu kalau cost based pricing itu, tahapan-tahapannya itu yang pertama jadi mendesain dulu, produknya mau seperti apa, kayak Apple tadi dia, udah tahu objektifnya apa, jadi dia, mau apa, dia udah tahu mau desain produknya HP, contohnya mungkin iPhone-nya mau seperti apa, lalu dia, menentukan produk cost-nya berapa, biaya-biaya yang diperlukan untuk membuat satu iPhone itu sendiri, lalu baru dia menentukan harganya itu berdasarkan biaya-biaya tersebut. Lalu setelah dia udah menentukan biayanya, baru dia, meng meyakinkan, pembeli gitu terhadap value yang didapatkan dari produk tersebut gitu. Kalau misalnya Apple kenapa, dengan harganya yang mahal gitu, tapi, Apple sendiri tentunya harus, meyakinkan gitu pembeli kalau misalnya emang produk-produk Apple itu berkualitas dan juga bagus gitu, dan menggunakan teknologi yang bagus juga jadinya pembeli, nggak merasa nggak mau beli gitu. Dia jadi mau beli walaupun harganya mahal. Nah, kalau misalnya berdasarkan value based pricing itu biasanya perusahaan itu jadi awalnya dia mengetahui dulu nih, apa sih kebutuhan customer-nya, terus habis itu dia, mengetahui juga persepsi, value itu dari konsumen tuh apa, terus setelah itu baru dia menentukan harga, target price-nya untuk, menyesuaikan, value dari customer gitu. Nah, setelah itu baru dia menentukan biaya-biaya yang perlu dikeluarkan, untuk menyesuaikan, harga yang di mana, itu udah, udah disesuaikan dengan value, customer sendiri. Nah, selanjutnya baru dia mendesain produknya untuk, supaya produk-produk yang disampaikan apa, yang didesain itu sesuai dengan, apa yang diinginkan customer atau konsumen. Nah, itu contohnya tuh ada di, contohnya tuh Nike. Nah, kalau Nike sendiri dia menggunakan value based pricing karena dia, membuat produknya itu bukan dia berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh, customer gitu. Jadi kalau misalnya customer, oh, Nike ini kan terkenal dengan menjual sepatu, terutama sepatu-sepatu olahraga dan sebagainya. Nah, kalau misalnya jadi dia tahu kebutuhan customer itu ternyata, oh buat main basket atau buat main futsal dan sebagainya, jadi dia baru tahu, dia mencari tahu dulu apa sih, persepsi value dari, customer gitu, mereka tuh pengennya sepatu yang seperti apa dan sebagainya. Nah, baru akhirnya mereka tentukan target price-nya, terus mereka tentukan, biaya yang perlu dikeluarkan dan baru mereka desain produk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, kalau yang ketiga itu ada competitive based pricing. Nah, ini tuh, mmm, menentukan harganya itu berdasarkan strategi kompetitor, biaya, harga, dan juga apa yang ditawarkan oleh kompetitor. Jadi apa sih yang membedakan produk suatu perusahaan itu dengan kompetitornya. Nah, salah satu contohnya itu ada Starbucks. Jadi Starbucks itu dia pricing-nya itu, di setiap tempat atau, negara itu biasanya beda-beda. Bahkan di satu negara aja beberapa kota itu pasti bisa beda-beda juga karena dia menerapkan competitive based pricing ini salah satunya. Jadi, kalau misalnya nih, jadi, Starbucks itu ada di lokasi A dan di sekitar lokasi A itu misalnya ada lokal coffee shops gitu, yang di mana harganya itu lumayan bersaing sama Starbucks. Nah, jadi dia bakal menyesuaikan harga tersebut dan akan menaikkan sedikit gitu harganya supaya, karena Starbucks ini tuh dia pengen terkesan premium gitu. Jadi, mereka ingin orang-orang tuh tahu kalau misalnya beli Starbucks tuh lebih premium karena harganya lebih mahal, tapi nggak cuma harga aja sebenarnya, tapi kayak karena Starbucks ini kan maksudnya nggak cuma jual kopi, tapi mereka tuh juga terkenal ingin menjual experience gitu, dimulai dari kayak tempatnya yang bagus, ada WiFi, tempatnya nyaman dan sebagainya gitu. Jadi Starbucks ini dia, menyesuaikan, lokal coffee shops yang terkenal di daerah-daerah yang tempat dia berada. Nah, ada faktor-faktor internal dan eksternal lain juga yang perlu dipertimbangkan, itu ada overall marketing strategi, objektif, dan mix. Terus ada berdasarkan organizational factors, jadi tergantung besar kecil suatu perusahaan, itu kayak bagian manajemen atau divisi mana yang akan menentukan harga, terus balik lagi, faktor lainnya itu tergantung tipe-tipe market yang ada, terus tergantung harga dan juga demand
pada saat itu, terus tergantung juga dengan strategi kompetitor dan juga kondisi ekonomi yang berada. Nah, selanjutnya itu ada new product pricing strategies. Jadi kalau ini tuh ada dua, ada market skimming pricing dan juga market penetration pricing. Kalau untuk market skimming pricing sendiri itu strategi ini pakai perusahaan untuk mengeluarkan harga jual produk barunya itu dengan tinggi untuk menyaring segmen pasar itu layer by layer gitu. Nah, contohnya itu ada produk Apple. Jadi pertama kali tuh Apple tuh kan jual iPhone sebesar $599 dengan menargetkan pasar yang ingin memiliki gadget baru yang canggih dan juga willing buat spend biaya yang tinggi untuk membeli itu. Nah, tapi 6 bulan kemudian Apple tuh nurunin harganya jadi $399 untuk yang model yang 8 GB dan juga 499 untuk yang model 16 GB. Nah, ini tuh buat menargetkan target pasar yang baru. Nah, setelah setahun harganya pun turun lagi gitu. Jadi $199 dan juga $299. Nah, Apple tuh ngelakuin ini dengan tujuan ketika target pasar mereka yang udah mencapai maksimum gitu pertama kali mereka jual harga dengan tinggi, nah mereka akan memindahkan target pasar mereka dengan menurunkan harga jualnya supaya orang yang tadinya nggak willing buat spend sebanyak itu bakal mikir lagi, "Oh, harganya udah turun nih, kayaknya untung gitu untuk beli." Jadi mereka bakal beli dan mereka melakukan itu sampai harganya agak turun-turun. Jadi ini secara layer by layer. Nah, sebenarnya nggak cuma Apple sendiri, kayak contohnya lain itu kalau misalnya di sepatu gitu untuk Nike. Nah, Nike juga melakukan hal yang demikian gitu. Jadi untuk awal mereka pasti set harganya mahal. Nah, 3, 4 bulan kemudian mereka akan menurunkan harganya. Eee, Terus, setelah itu seiring berjalannya waktu pasti harganya akan menurun 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 supaya, kalau di awal ya mereka mau seleksi dulu gitu, layer by layer. Jadi kalau misalnya orang emang willing buat spend harga, tinggi mereka bakal, beli. Terus habis itu kalau misalnya orang yang belum willing buat spend harga segitu, mereka bakal turunin harganya sehingga orang bakal beli, pas harganya turun turun turun. Nah, kalau yang untuk yang kedua, market penetration itu merupakan strategi perusahaan untuk mengeluarkan harga jual dengan rendah dengan tujuan tuh untuk mendapat menjangkau pasaran lebih cepat dan mendalam. Nah, kalau di HP sendiri tadi ada Apple, dan sekarang kalau di sini tuh ada HP Android gitu. Eee, Kebanyakan HP Android salah satunya itu seperti Samsung. Jadi kan Samsung merupakan perusahaan yang menggunakan market penetration karena mereka tuh ingin menjangkau pasaran dengan cepat dan menyeluruh, dengan mengeluarkan HP dengan harga yang rendah sehingga dapat dibeli semua orang gitu. Beda dengan Apple, kalau yang kita ketahui sampai sekarang kan bahwa iPhone tuh sampai sekarang masih memiliki harga yang sangat mahal, apalagi ketika baru pertama kali di-launch gitu. Nah, kalau untuk Samsung sendiri, dia menyediakan berbagai macam tipe gitu. Ada yang, harganya bersaing dengan iPhone, ada juga HP-HP yang, harganya masih terbilang terjangkau dan juga ada yang menengah dan sebagainya. Jadi kalau Samsung emang dia ingin menjangkau seluruh, cakupan target pasar, jadi dia menyediakan berbagai jenis HP. Nah, kalau misalnya untuk Apple sendiri emang dia targetnya untuk kelas yang ke atas gitu, jadi dia makanya, harga-harga iPhone dan sebagainya itu emang mahal-mahal. Nah, selanjutnya itu ada produk mix pricing. Jadi ini merupakan strategi penentuan harga untuk produk yang termasuk produk, mix gitu. Nah, yang pertama ada produk line pricing. Ini tuh, produk yang memiliki beberapa variasi dengan harga yang berbeda menyesuaikan value atau fitur yang terdapat pada suatu produk. Nah, salah satu contohnya ada sampo, mereknya itu Miss Daisy. Jadi sampo ini sendiri kenapa termasuk produk line pricing, karena kalau dilihat emang sampo ini sebenarnya sama aja gitu, semuanya sama-sama sampo, cuma ada beda fragrance-nya, atau wanginya itu beda-beda dan juga fungsinya itu beda-beda. Ada yang buat, ketombe, dan jenis ketombenya itu juga beda-beda. Jadi di sini contohnya itu sampo Miss Daisy ini termasuk produk lain. Nah, kalau yang kedua itu ada optional product pricing. Jadi ini penentuan harga yang disertai penjualan produk aksesoris yang sebenarnya optional bersama dengan produk utamanya itu, kayak bundling gitu. Nah, jadi contohnya kalau di sini tuh ada Nintendo Switch sama case. Nah, jadi, mmm, tempat yang menjual Nintendo Switch ini dia menyediakan juga kalau misalnya, pembelinya itu mau mau beli paket langsung sama case-nya gitu. Jadi sekaligus, untuk melindungi case-nya. Tapi kalau misalnya di sini kenapa dibilang optional, karena kalau misalnya emang pembelinya nggak mau beli casing-nya ya itu nggak masalah. Cuma ini jadi salah satu strategi, perusahaan karena kalau misalnya beli case plus Nintendo Switch-nya itu digabung, harganya akan jadi lebih murah.
Nah, untuk selanjutnya ada captive product pricing. Nah, ini contohnya sama Nintendo Switch juga. Nah, kalau di sini tuh captive product pricing itu kan penentu harga yang sertai penjualan produk yang wajib dipakai bersama dengan produk utamanya. Beda dengan yang optional tadi. Jadi kalau yang ini nggak optional. Jadi kalau di sini contohnya Nintendo Switch juga plus gamenya. Jadi kalau Nintendo Switch ini, kalau kita udah beli Nintendo Switch ya, nah kita juga harus wajib beli game-gamenya yang dimana harus, dari Nintendo Switch asli itu sendiri, kita nggak bisa beli dari ngasal atau asal download gitu. Nah jadi, contohnya, ini, jadi harganya itu penentuannya itu berdasarkan ini juga. Nah kalau yang selanjutnya itu ada by product pricing, ini tuh penentuan harga, untuk by product dengan tujuan itu membuat harga produk utamanya itu semakin dapat bersaing. Nah kalau di sini contohnya ada The Body Shop. Jadi The Body Shop itu kan punya, peraturan kalau misalnya kita, membeli barang-barang dari body shop, terus misalnya botol atau sampo atau skincare atau sabun dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita nyimpen botol kosongnya itu dan kita, eee, kembaliin ke the body shop-nya, nah itu kita bakal dapat reward yang di mana reward-nya itu bisa kita pakai buat, belanja lagi gitu. Jadi kayak bisa bisa jadi diskon dan sebagainya. Nah, di sini The Body Shop tuh nerapin itu buat, supaya Body Shop bisa bersaing juga. Kalau misalnya, toko-toko lain selain The Body Shop belum menerapkan ini, nah itu kan bakal jadi salah satu faktor di mana konsumen tuh bakal mikir, "Oh mending beli di Body Shop," gitu. Karena kalau misalnya produknya udah habis, bakal, bisa, beli produk yang sama, terus ngembalikin, botolnya dan bisa dapat harga yang lebih murah. Nah, kalau selanjutnya itu ada produk bundling pricing. Nah, ini contohnya ada Mario Party Nintendo Switch Bundle. Nah, di sini tuh jadi, Nintendo Switch sendiri dia punya juga bundling-bundling yang, sepaket langsung sama game-nya gitu. Jadi buat mungkin biar orang-orang, mmm, kan, ini ada temanya juga dan juga harganya tentunya lebih murah dibanding beli Nintendo Switch plus satu gamenya itu pasti, lebih mahal dibanding beli yang bundling. Nah, kalau di sini Nintendo itu ngeluarin bundling yang di mana langsung ada gamenya, di box-nya dan itu harganya lebih murah untuk, membuat, pembeli itu bakal mikir gitu, bakal mau beli yang bundling karena pastinya lebih untung dibanding beli satu-satu. Nah, selanjutnya itu ada price adjustment strategies. Jadi, strategi ini tuh dilakukan untuk perusahaan tuh menyesuaikan harga awalnya berdasarkan customer juga situasi yang ada. Jadi yang pertama ada diskon dan juga allowance pricing. Nah, untuk diskon diskon sendiri itu, jadi memberikan potongan harga atau diskon kepada customer yang membayar misalnya contohnya lebih awal atau mempromosikan produk. Nah, kalau diskon tuh ada dari cash discount, ada quantity discount, functional discount, dan juga seasonal discount. Nah, kalau sendiri itu merupakan pengurangan harga ketika mengembalikan barang lama saat sedang membeli barang baru. Nah, jadi kalau untuk yang allowance sendiri itu contohnya tadi, udah dijelasin juga yang di Body Shop. Jadi, dengan kita membawa, botol-botol kosong kita yang lama, terus kita balikin ke Body Shop, nah itu bakal kita dapat reward dan kita bakalan, dapat potongan harga atau reward-reward lain yang bisa ditukerin ke The Body Shop. Nah, kalau untuk diskon itu contohnya ada Skintific. Jadi ini misalnya ada produk Skintific, 1 paket ini ada isi 5. Nah, kalau misalnya kita beli paketnya itu, mmm, beli 2 atau 3, nah itu, biasanya kalau untuk, kayak di TikTok, Shop itu kita bakal dapat, promonya itu bakal diskon kayak 5% atau 3% dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita beli satuan tapi kita beli lebih banyak, dia juga ada, diskon, sekian persen gitu. Jadi ini kalau ini termasuk, ke quantity discount karena, memberikan potongan harga itu jika kita membeli jumlahnya semakin banyak kita beli itu diskonnya semakin besar. Nah, selanjutnya itu ada segmented pricing. Jadi ini menjual sebuah produk atau jasa itu ke beberapa harga. Contohnya itu ada tiket pesawat Garuda Business Class dan juga Economic Class. Nah, jadi Garuda Indonesia itu kan menyediakan, walaupun pada experience-nya sama gitu, sama-sama di pesawat, sama-sama dapat, sampai ke satu tujuan satu tujuan dari satu tempat ke tujuan yang lain. Tapi mereka itu, membagi, segmennya itu jadi, ada bisnis dan juga ekonomi gitu dan harganya juga beda karena ya tempat bisnisnya kalau untuk bisnis kelas pasti lebih bagus,
terus misalnya dapat makan, makanan, terus experience-nya lebih, bagus dan juga tempatnya lebih luas, dibanding dengan yang ekonomi. Nah, di sini itu jadi contoh segmented pricing. Kalau yang selanjutnya ada psychological pricing, itu penentuan harga itu berdasarkan psikologi harga, bukan berdasarkan ekonominya gitu. Jadi biasanya customer menggunakan harga untuk menilai kualitas dari sebuah produk atau jasanya itu dari sini. Contohnya itu ada Starbucks. Jadi di sini ada ukuran Starbucks tuh, ada ukuran small, medium, large. Nah, yang di mana biasa kita nyebutnya tall, grande, atau venti gitu. Nah, harga yang kecil itu kan, $3,5, terus yang medium itu $5,5, sedangkan yang large itu ada $6. Nah, dari angka-angka ini tuh terlihat kalau misalnya pasti customer bakal mikir biasanya, kalau beli yang small kekecilan, sedangkan kalau yang beli yang grande, harganya agak lumayan berbeda gitu. Nah, biasanya ketika customer mau beli yang medium atau yang grande itu, dia bakal lihat sama perbandingan yang venti atau yang large-nya. Karena perbandingan harganya tuh bedanya cuma sedikit, jadi pasti ini merupakan salah satu, strateginya Starbucks itu biar kita tuh, belinya tuh yang kalau nggak yang grande, yang large karena ya harganya, lebih menguntungkan gitu, karena bedanya cuma dikit juga. Nah, kalau yang selanjutnya itu ada, promotional pricing. Jadi itu penentuan harga promo yang bersifatnya itu biasanya sementara. Nah, biasanya perusahaan tuh akan nurunin harganya itu untuk menarik customer dan juga ningkatin penjualan atau juga mengurangi inventory. Contohnya itu ada flash sale Shopee dan juga TikTok Live. Jadi kalau di TikTok Live itu kan jadi, biasa ada promo-promo yang nggak ada kalau misalnya kalau, suatu tokonya itu nggak nge-live gitu. Jadi, kita punya urgensi sebagai pembeli itu untuk, mau cepet-cepet beli, karena harganya tuh sementara doang pas ada TikTok Live-nya doang. Nah, sama juga kayak flash sale Shopee gitu. Jadi misalnya nih, di Shopee itu kan emang setiap bulan selalu ada, flash sale yang besar-besaran gitu. Jadi misalnya di sini ada misalnya pas bulan 7 tanggal 7 bulan 7, nah dia juga ada flash sale kayak misalnya, cuma waktunya dari jam 10 sampai jam 11 gitu. Nah, pasti kan, pembeli jadi punya urgensi buat beli karena emang harganya promonya cuma pas, jam segitu doang dan tanggal segitu. Nah ini, merupakan salah satu strategi juga. Nah kalau selanjutnya itu ada geographical pricing, itu penentu harga yang berdasarkan wilayah customer. Nah ini contohnya ada Nike. Jadi Nike itu di setiap negara harganya itu beda-beda, yang menyesuaikan negaranya gitu. Makanya, mungkin, kita banyak yang kalau misalnya di Indonesia, harganya itu lebih mahal dibanding di luar negeri. Jadi kenapa orang-orang kalau ke luar negeri itu, belinya itu misalnya beli sepatu Nike juga, padahal di Indonesia juga ada gitu. Karena emang harganya yang berbeda, apalagi kalau misalnya di Indonesia gitu, kadang, sepatu-sepatu Nike atau sepatu-sepatu lain itu, karena misalnya orang Indonesia udah tahu minat di Indonesia itu tinggi dan, biasanya tuh mereka, bakal mahalin harganya gitu. Jadi makanya kenapa orang-orang lebih milih untuk beli di luar negeri dibanding beli di Indonesia sendiri. Nah, kalau untuk yang selanjutnya itu ada dynamic dan internet pricing, itu penentuan harga yang berubah-berubah berdasarkan situasi dari dan juga customer-nya. Contohnya itu ada Grab. Jadi Grab sendiri itu, Grab dan juga sebenarnya Gojek juga sama. Jadi, semakin tinggi demand, kalau misalnya lagi high demand, jadi misalnya Grab atau Gojek itu ngedetect kalau misalnya emang di satu wilayah itu, konsumennya lagi banyak gitu. Jadi misalnya di, Ais habis konser gitu, pasti kan orang-orang pasti pada mau pulang dan juga pesan Grab atau Gojek gitu. Nah, di situ kan Grab bakal, ngedetect kalau misalnya demand-nya lagi tinggi sehingga mereka menyesuaikan harganya jadi lebih mahal gitu. Terus kalau misalnya, mmm lagi macet juga mereka bakal naikin harganya, mereka menyesuaikan, terus kalau misalnya, mmm, terus mereka juga bakal kasih notifikasi gitu kalau misalnya emang, harganya itu lagi mahal karena, high demand gitu. Nah, kalau selanjutnya itu ada international pricing, di mana penentuan harga yang beda berdasarkan negaranya. Nah, ini sebenarnya mirip juga kayak yang tadi, mmm, jadi harga di setiap negara itu beda-beda. Nah, kalau misalnya untuk ini contohnya sama juga Nike. Nah, mungkin kalau untuk yang geographical pricing tadi, nggak semua produknya itu, kayak di Nike ini, sebenarnya nggak semua produknya harganya beda-beda. Ada juga harganya sama. Tapi kalau misalnya kita kayak beli di website, Eee, itu tetap ada kena shipping cost yang di mana kalau misalnya semakin jauh kita dari region kita, dari tempat, Nike-nya itu ya,
pasti, kita bakal harus ngeluarin shipping cost yang lebih tinggi gitu. Nah, selanjutnya itu ada price changes. Jadi, perubahan harga itu jadi, perusahaan tuh melakukan, tergantung gitu, dia ada 2 pilihan, entah dia ingin memotong harga jualnya atau dia menambah harga jualnya. Nah, ini tuh biasanya kalau mereka biasa pemotongan harga kalau misalnya kapasitasnya berlebih atau harganya tuh kalah bersaing di pasaran. Kalau misalnya, perusahaan itu melakukan peningkatan, misalnya ketika pas ada inflasi, demand meningkat atau kurangnya supply sehingga harganya pun naik. Nah, yang kedua itu kalau buyer reaction to price changes. Jadi, kalau harga naik biasanya kan sales-nya menurun. Akan tapi untuk beberapa barang, kayak barang-barang branded gitu, semakin mahal barangnya, maka barang tersebut tuh akan terkesan lebih eksklusif yang akan membuat orang tuh tetap mau beli gitu. Misalnya contohnya, eee, jam Rolex gitu. Jam Rolex itu kan emang udah mahal pada dasarnya. Nah, kalau misalnya harganya naik, malah orang-orang semakin pengen beli gitu. Karena orang-orang merasa bahwa, oh berarti ini, jamnya itu lebih eksklusif lagi gitu, karena harganya naik gitu. Kayak berarti value dari barang tersebut tuh lebih tinggi gitu. Nah, mmm, akan tapi itu, ketika harganya turun biasanya tuh sales itu akan meningkat kan, karena pembeli akan merasa bahwa mereka tuh untung karena harganya tuh jadi lebih murah. Tapi nggak berlaku di semua produk juga gitu. Karena ada juga yang mikir kalau misalnya harganya terlalu turun gitu kayak konsumen bakal mikir bahwa, "Oh ini kenapa ya brand-nya nggak laku atau gimana?" Sehingga kualitasnya menurun sehingga harga itu turun banget. Nah makanya, ini merupakan reaksi-reaksi dari buyer terhadap price changes. Kalau untuk dari kompetitor sendiri, itu pastinya kompetitor akan khawatir ketika kompetitor lainnya itu yang sebanding menjual suatu produk mereka itu lebih murah. Nah, makanya penting itu jadi dari masing-masing kompetitor itu untuk menganalisis apa aja langkah kemungkinan yang dapat diambil oleh perusahaan untuk menghadapi, kompetitor sendiri. Nah, kalau di sini contoh yang menghadapi price changes ini ada Starbucks. Nah, jadi, karena adanya, kenaikan harga biji kopi, jadi Starbucks tuh sempat melakukan, kenaikan harga atau price increase untuk menyesuaikan, mmm, pricing mereka gitu. Jadi di sini Starbucks contohnya itu. Nah, di sini tuh ada, bagian di mana membantu, perusahaan itu untuk menentukan apakah mereka itu, apa yang mereka lakukan terhadap price changes gitu. Jadi yang pertama, mereka lihat dulu kompetitornya. Jadi kompetitor mereka itu memotong harga atau enggak. Kalau misalnya enggak, ya mereka fine-fine aja untuk, harganya itu tetap di harga produk mereka yang sekarang gitu. Dan juga sekaligus mereka melanjutkan untuk memonitor harga dari Mmm, pesaing mereka gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata, oh kompetitor mereka itu, pesaing mereka itu ngurangin harga nih. Nah, berarti kan mmm, mereka muncul lagi pertanyaan, kira-kira dengan mereka nurunin harga, itu bakal berefek negatif nggak ke market share juga profit mereka gitu. Kalau misalnya enggak, ya mereka tetep aja harganya nggak apa-apa situ. Tapi kalau misalnya iya, nah balik lagi ada pertanyaan, eee, haruskah mereka mengambil, action yang efektif gitu. Nah, kalau misalnya ternyata enggak, ya mereka tetap harganya sama aja, tapi kalau misalnya iya, nah ada 4 hal yang harus mereka lakukan gitu, supaya untuk menghadapi, kompetitor ini. Jadi yang pertama itu, untuk mengurangi harga. Jadi karena pesaing mereka itu kan udah menurunin harga, jadi otomatis mereka juga harus nurunin harga supaya mereka tetap dapat bersaing. Nah, yang kedua itu ada menaikkan perceived value mereka. Jadi mereka, kalau misalnya mau harganya tetap sama nggak apa-apa, tapi mereka harus mendapatkan value yang di mana nggak didapetin di pesaing mereka. Nah, yang ketiga itu ada improve quality dan juga increase price. Jadi, bisa aja mereka nggak ngurangin harga, malah mereka itu meningkatkan harga, tapi mereka mendapatkan, meningkatkan kualitas mereka atau mendapatkan fitur mereka gitu. Dan yang terakhir itu ada launch low price fighter brand. Jadi mereka bisa juga produk mereka biarin aja harga segitu, tapi mereka ngeluarin juga, mmm, produk yang harganya lebih murah dan juga supaya bisa bersaing gitu, di perusahaan mereka.
Nah, ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.